Kisah kembali berlanjut. Zhuang menanyakan luka yang diderita oleh Mei apakah sudah mendingan. Namun Mei terlihat cuek. Huang memuji Peng, dia terlihat gagah. Namun apakah dengan baju yang gagah itu dia bisa menjadi pengawal? Kemudian Peng menawarinya untuk mencoba tinjunya. Jelas Huang menolak. Ternyata ini merupakan pesta bertopeng. Mia terlihat berbeda dengan menggunakan style yang feminim. Huang dan Peng masuk terlebih dahulu. Zhuang kemudian mencari Mei. Namun nampaknya Zhuang tidak mengenalinya. Wah, ini mah lebay, saya aja masih kenal. Mia nampak tidak terbiasa menggunakan style wanita. Huang mencoba mencari kenalan di sana dan pastilah dia gagal. Tuh kan, Nona Qin aja mengenali Mia. Lalu Qin pergi dengan bule. Mungkin Nona Qin mencari yang gedean badannya. Akhirnya Mia bertemu Zhuang dan mereka mencari tempat sepi. Wah, mau ngapain ini? Zhuang mulai memuji penampilan Mia. Lalu mereka saling pandang dan nggak ngapa-ngapain sih. Mia masih jutek dengan pujian dari Zhuang. Lalu Zhuang mengajaknya Mia berdansa. Dengan sedikit jual mahal, Mia mengkonfirm ajakan berdansa itu. Aduh, lagunya kok nggak semangat sih. Ganti dulu ya. Nah, ini baru asik. Sedang asik-asiknya, Huang dan Peng datang. Huang mengejek Mia, harusnya sebagai polisi, Mia harus pemberani. Namun, kenapa dia pengecut untuk masuk ke dalam sebuah acara? Karena marah, Mia menyuruh Huang untuk telanjang. Zeng menemui Nona Qin. Lalu Nona Qin meminta penjelasan dengan apa yang dia lakukan kepada Zhuang. Karena Zhuang adalah tamu penting Bos Hao. Zeng menjawab, dia hanya ingin akrab. Lalu Mia dengan memakai baju milik Huang berdansa dengan Nona Qin. Anjir, ada hacker anonimus ikut berdansa. Lalu Qin dan Mia menjadi pusat perhatian di pesta itu. Dia masih curiga dengan aroma parfum Amber milik Nona Qin. Huang menghubungi Jia. Dia bercerita apa yang terjadi di cave. Setelah cerita panjang lebar, Jia hanya membalas dengan rampung urung. Dan kemudian dia menutup teleponnya. Permainan perjudian untuk amal akan segera dimulai. Apakah kekuatan mata dewa juga berguna di permainan poker? Yuk kita cari tempe. Mia terlihat terburu-buru membawa Zhuang karena Huang mendapat masalah. Emang bakat cari masalah ini. Huang sedang bermain poker dengan Stevenson, raja judi antar kabupaten. Huang telah kalah banyak di permainan poker. Kemudian Zeng datang dan bilang kalau sudah di meja judi tidak boleh mundur, harus ada yang menggantikannya. Akhirnya Zhuang menggantikan Huang. Bahkan Zhuang tidak tahu peraturan Texas Poker tetapi tetap berani bermain. Ternyata permainan mereka termonitor oleh Bos Hao. Mungkin dia memang tahu apakah Zhuang punya kekuatan mata khusus. Permainan dimulai. Keberuntungan pemula, Zhuang menang. Mr. Zhuang has a stronger card. Mr. Zhuang wins. Seperti biasa, Huang mengejek ketika dia menang. Tuan Hao mencurigai kalau Zhuang bisa melihat tembus kartu lawannya. Permainan harusnya selesai, namun Zeng sebagai kompor manasin agar Zhuang main lagi. Jelas dia main lagi. Zhuang kan primata pemberani, namun Zhuang terlihat lelah. Taruhan sudah mencapai 20 juta. Namun kali ini Zhuang kalah. Mr. Stevenson's hand is straight flush. Mr. Stevenson wins. Lalu Zhuang menyadari kalau Stevenson ternyata bersekongkol. Ya, maksudnya bersekongkol. You're kidding? Dia bersekongkol dengan bandar. Tuh kan, makanya bosku jangan main judi kalau kalah terus. Zhuang marah karena dia menduga permainan Stevenson memang curang. How dare you? Check the cards right now. Dan integritasnya sebagai dewa judi antar kabupaten perlu diragukan. Dia ingin melihat kartu yang sebenarnya milik Stevenson. Bos Hao tambah yakin kalau Zhuang memang punya kemampuan mata khusus. Lalu Zhuang menarik lengan bandar dan benar dia menemukan kartu di lengan bajunya. Karena bingung, Stephen menyalahkan bandar. Ini mah bilang aja nggak mau ngaku. Tiba-tiba Zhuang tepar. Mungkin lelah karena harus menggunakan saringannya terlalu lama. Stephen
marah kepada Zeng karena memang dia tidak melakukan kecurangan dan dia hanya diperalat oleh Zeng karena bandarnya adalah orang suruhan dari Zeng. Sorry Stephen, saya sudah suzon. Stephen menuntut Zeng harus membersihkan namanya. Zeng harus melakukan konversi pers. Lalu Stephen mengancam dia akan bilang ke semua orang kalau Zeng melakukan penyelundupan. Kemudian sebuah pisau keluar dari saku seseorang yang gak tahu sakunya siapa. Zhuang sudah siuman. Zhuang bertanya, gimana hasil judi tadi? Mia menjelaskan Stephen pergi dengan Zeng. Kemudian mereka bersiap makan malam. Tiba-tiba ada kerumunan. Ternyata Stephen terbunuh dan tertusuk pisau. Mia menduga pembunuhan ini belum ada 1 jam melihat dari bekas luka yang didapatkannya. Lalu Zhuang keluar berlari karena mual. Ada salah satu tamu bilang Zhuang yang harus dicurigai karena hanya dialah yang berkonflik dengan Stephen sebelumnya. Huang membela dia bersama dengannya setiap waktu. Mia ingin cek CCTV, tetapi Zeng bilang serahkan saja ke polisi. Nona Qin tampak kaget dengan adanya keramaian dan kejadian terbunuhnya Stephen. Pihak keamanan mengecek kamar tempat Zhuang Ri dan mereka menemukan pisau yang kemungkinan besar untuk membunuh Stephen. Wah, ada yang main ini. Mia ingin mengecek pisaunya, namun dia dilarang. Akhirnya Zhuang menggunakan mata dewanya untuk melihat masa lalu pisau itu. Dan benar pisau itu memang untuk membunuh Stephen. Dan Zhuang melihat fakta lain. Huang tidak terima temannya difitnah karena fitnah lebih kejam daripada korupsi. Korupsi mah kejam. Lalu Zhuang bilang faktanya jari pembunuh juga tergores oleh pisau itu. Namun Zhuang tidak memiliki bukti yang kuat karena hanya dialah yang mampu melihat masa lalu dari pisau itu. Akhirnya Zhuang tetap diamankan karena dialah yang paling dicurigai. Dalam perjalanan Zhuang bertanya, tumben pakai sarung tangan, habis cebok ya? Lalu Zhuang membagikan lokasinya ke Mia dan dia diamankan di basement hingga polisi datang. Peng dan Mia bersiap melakukan operasi penyelamatan Zhuang. Mereka kemudian menyusun rencana. Lalu Nona Qin datang, dia ingin ikut menyelamatkan Zhuang Ri. Mia menjelaskan sebelumnya, Stephen bertengkar dengan Zhuang dan itu menjadi alibi kuat kalau Zhuang adalah tersangkanya. Dan Zeng hanya memperbesar masalah. Dan yang lebih memberatkan adalah bukti pisau ada di kamar Zhuang. Kemudian Huang bilang kalau jari pembunuh terluka. Qin Herman, kenapa Zhuang Ri bisa tahu? Zhuang terkurung di basement. Zeng sedang merapikan barang-barang antiknya. Mia menemui fakta Stephen meninggal sekitar 3 jam yang lalu dan pasti masih terekam CCTV. Nona Qin tahu di mana ruang kontrol. Akhirnya tim dibagi menjadi 2 bagian. Satu mencari petunjuk dan satunya mencari lokasi Zhuang Ri. Mia mencoba mencocokkan lokasi terakhir Zhuang dengan peta tempat itu. Mereka menyamar menjadi pelayan. Loh, dapat dari mana bajunya? Mia dan Qin menuju ruang kontrol. Kok penjaga nggak ada yang kenal sih? Nggak apa-apa deh. Ketika para keamanan lengah, Mia menyemprotkan obat nyamuk ke wajah mereka. Seketika mereka langsung tepar. Kemudian Qin langsung mencari rekamannya. Di tempat lain, Huang masih mencari lokasi Zhuang. Mia menyadari rekaman jam di mana Stephen dibunuh sudah dihapus. Namun mereka menemukan detik-detik sebelum terjadinya pembunuhan. Zeng tertangkap kamera walau cuma 19 detik. 19 detik kayak video apa? Mia merekamnya dengan gadgetnya dan berencana menemukan baju yang terakhir dipakai oleh Zeng. Peng dan Huang terpojok akan ketahuan. Seketika Peng menyapa penjaga dengan tinjunya. Qin mengalihkan perhatian Zeng dan mengundangnya Zeng ke kamar Nona Qin untuk menghibah Zhuang Ri dan butuh pundak untuk bersandar. Dengan semangat Zeng langsung OTW. Akhirnya Peng dan Huang menemukan Zhuang Ri dalam keadaan butuh kehangatan. Lalu Zhuang curiga lantai di atas tempat dia dikurung sepertinya ada orang yang sedang melakukan sesuatu. Zeng sudah di kamar Qin. Lalu Mia diberitai Zeng bersamanya. Qin menemukan kalau tangan Zeng memang terluka. Mia dengan bermodalkan bedak tabur ingin mencari tahu kode kamar milik Zeng. Anjir, pakai bedak bisa ngeh kamar. Benar kecurigaan Huang. Banyak sekali benda antik di ruangan itu. Lalu Peng menemukan sesuatu. Qin merawat luka tangan Zeng. Lalu ada notifikasi kalau kamarnya sudah dibobol.
Mia sudah berhasil masuk. Zeng langsung pergi ke kamarnya. Luas bener kamarnya. Mia mencari apa yang dicari. Zeng tahu ada penjaga yang sudah semaput. Lalu dia menyuruh semua penjaga pergi ke kamar dan gudang. Mia menemukan baju yang memiliki bercak darah. Para penjaga dan Zeng mulai bergerak. Mia berhasil keluar dari kamar Zeng. Peng dan Huang menemui banyak sekali benda antik untuk diselundupkan. Huang kemudian menyimpannya dengan kamera sebagai barang bukti. Kemudian mereka diketahui oleh pengawal. Di tempat lain, Zeng masuk ke lokasi Zhuangri ditahan. Namun Mia ketahuan oleh keamanan di sana. Namun dia menghajarnya dengan mudah. Easy peasy bos. Zhuang terpojok dan ditodong senjata oleh Zeng. Dia menyalahkan Zhuang karena menemukan kecurangan dari bandar dan dia akan dikambing hitamkan. Kenapa nggak putih ya? Kalau Zhuang memang pembunuhnya dan dia bunuh diri karena takut ketahuan. Emang bangke sekali ini Zeng. Beruntung Mia, Peng, Huang datang menolong. Syukurin. Akhirnya Zeng menjadi tersangka kasus pembunuhan, penyelundupan, dan pemaksaan rasa sayang. Lalu Huang dikaling oleh Jia hanya untuk membuatnya kesal. Beberapa waktu berlalu, Nona Qin berterima kasih dan meminta maaf dengan apa yang terjadi. Dengan dewasa Zhuang memaafkannya. Mereka lanjut ke pasar Myanmar. Mia ingin merawat Zhuang, namun dia terkejut dan sedikit kecewa karena dia melihat Zhuang bersama Nona Qin. Mereka tiba di Myanmar. Nona Qin mengajak ke pertemuan pedagang giok untuk berkenalan dengan para kolega senior di sana. Mia masih terlihat marah. Di sebuah tempat di Myanmar, kehebatan Zhuangri yang melegenda sedang dibicarakan oleh pebisnis batu giok. Ibu itu terlihat malas bertemu dengan bos Hao, namun dia tertarik bertemu dengan Zhuang jika ada kesempatan. Qin bersama Zhuang menceritakan di Myanmar, batu giok juga sedang naik daun di sana. Dan salah satu perusahaan terbesar bernama Bos Hurong, Hurong Madang. Bos Hao menceritakan sekilas tentang Bos Hurong. Dia orang cerdik, jadi Zhuang harus berhati-hati dengannya. Namun ternyata Bos Hu tidak bisa datang. Hanya kaki tangannya saja. Zhuang kaget kalau Bos Hurong ternyata adalah seorang wanita. Akhirnya Bos Hao pergi dan Qin lanjut bersama Zhuang. Esok pagi Huang dan Zhuang pergi ke pelelangan. Dan Mia ingin ikut kemanapun Zhuang pergi, dia harus bersamanya.